Halo teman-teman generasi muda, hari ini aku ingin ajak kalian menyelami satu bab penting sejarah bangsa, proses lahirnya Pancasila. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Widya Nanda Wibowo, saya dari Fakultas Manajemen, NIM 0536259972. Semua bermula tahun 1945 ketika Jepang tahu mereka akan kalah. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, maka dibentuklah BPUPK pada 29 April 1945. Nah, dalam sidang pertamanya 29 Mei sampai 1 Juni, para tokoh bangsa berkumpul untuk membahas dasar negara. Disinilah muncul pidato yang sangat terkenal Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 memperkenalkan 5 dasar negara yang kemudian dinamakan Pancasila. Tapi perjuangan belum selesai. Setelah itu dibentuklah Panitia 9 yang berisi tokoh-tokoh seperti Muhammad Hatta, Kiai Haji Wahid Hasyim, hingga Agus Salim. Mereka menyusun Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan UUD 1945. Lalu pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia secara resmi mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Yang menarik dalam proses ini adalah perubahan penting, misalnya di sila Piagam pertama Jakarta yang awalnya berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kalimat ini diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini bukan hal sepele, tapi merupakan wujud kompromi dan toleransi demi menjaga persatuan bangsa. Nah, apa aja nilai-nilai yang bisa kita lihat dari proses ini? Itu ada musyawarah mufakat, karena semua keputusan diambil lewat dialog, bukan paksaan. Kemudian itu ada persatuan dalam perbedaan, karena tokoh-tokoh dari berbagai latar Islam, Kristen, daerah bersatu untuk mencari titik temu. Terus kemudian habis itu ada toleransi dan saling menghargai, terlihat dari perubahan Piagam Jakarta demi menjaga keutuhan bangsa. Dan yang terakhir itu ada di nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Karena Pancasila dirancang bukan hanya untuk elit tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Bagi saya pribadi, sejarah ini ngasih pelajaran besar bahwa bangsa ini berdiri bukan karena paksaan suatu kelompok, tapi karena kemampuan untuk mendengarkan, menghargai, dan mencari jalan tengah. Kita sekarang hidup di zaman yang berbeda, era digital, era globalisasi, tapi tantangannya tetap sama. Kita berbeda-beda dan kita harus tetap satu. Sebagai generasi muda, kita harus belajar untuk berpikir terbuka, mengutamakan dialog bukan debat kusir, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta keadilan, terutama di tengah maraknya diskriminasi dan polarisasi. Pancasila bukan milik masa lalu. Pancasila adalah pegangan hidup hari ini. Jadi itu teman-teman yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum.